belajar.id ini bergeraknya juga merasa menjadi bagian yang luar biasa bagi para guru-guru. Jadi mereka juga bisa menjadi lebih giat dan semangat karena guru-guru juga semangat untuk mengikuti. Mungkin itu Bu Betty ya. Mohon maaf ya, ini saya juga masih pakai kaos dan ini jam 4 mau pembukaan, jadi saya cepat-cepat aja. Segera saya berkumpul di sini dan mohon maaf ya atas situasi yang seperti ini. Mudah-mudahan lancar acaranya. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber yang luar biasa. Narasumbernya kalau nggak salah Rani ya, Rani dari OKU dan kayaknya Rani aja ya. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa nih kami dilibatkan ya dari Balai Guru Penggerak untuk bersama-sama bergerak bersama. Terima kasih, salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan pembukaannya. Semoga Ibu sehat selalu dan lancar selalu untuk kegiatan-kegiatannya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Saya izin lagi ya, teman-teman. Iya Bu. Mohon maaf ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, guru hebat yang sudah hadir pada sore hari ini, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti kita pada hari ini mengenai sesi pemaparan untuk seri pertama ini, yaitu mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rani Nawangsari SPD MSI. Beliau merupakan co-kapten belajar.id dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau juga sebagai fasilitator program pendidikan guru penggerak angkatan 6, dan beliau adalah wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Oku, seperti itu ya Bu ya. Baik, tidak usah menunggu waktu yang terlalu lama, kita langsung aja sapa Ibu Rani. Halo, selamat sore Bu Rani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk menerima ilmu dari Ibu Rani? Tentunya sudah siap semua ya. Kita langsung saja serahkan langsung ke Ibu Rani Nawangsari. Kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu. Apa kabar Bapak, Ibu, guru hebat semua? Luar biasa sekali nih, sore hari ini kita bisa berkumpul di pertemuan virtual ini melalui Google Meet dalam rangka kita belajar bersama tentang budaya positif, seperti itu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Baiklah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Sore hari ini saya akan membawakan materi sesi sharing kita mengenai budaya positif. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Rani Nawangsari, saya dari SMA Negeri 2 Oku, saya guru kimia. Saya alumni Magister Kimia Universitas Sriwijaya. Saya tim pengembang kurikulum di SMA Negeri 2 Oku. Kebetulan saya menjadi pengajar praktik Angkatan 1 Sumatera Selatan, tetapi bertugas di Angkatan 2 di Kabupaten Lahat. Lalu saya naik kelas menjadi fasilitator guru penggerak tahun 2022
dan mulai bertugas di Angkatan 6 mendampingi CGP Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tanjung Balai. Saya juga dikasih amanah untuk menjadi Kokapten Kabupaten Oku. Itu sekilas tentang saya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sore ini kita akan ngerumpi tentang budaya positif. Dari tadi Bu Erma juga sudah berbicara tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu, gitu ya? Kenapa sih harus yang positif-positif, gitu? Memang semuanya harus positif, nggak ada negatifnya kah? Baik, budaya positif itu adalah suasana positif yang mendukung penciptaan suatu pembelajaran yang kondusif. Karena apa? Suasana yang positif, murid, guru itu akan menemukan suatu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Adanya pembelajaran yang positif dan menyenangkan itu akan menjadi budaya, menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga lingkungan sekolah akan menjadi positif juga. Jadi dari positif di kelas akan berimbas kepada positif di sekolah. Kenapa yang positif-positif, Bu? Kan di sekolah itu juga banyak sisi negatif. Karena begini Bapak Ibu, apabila kita berpikir mengenai hal positif, maka yang terjadi adalah hal positif. Apabila kita berpikir selalu ke arah yang negatif, maka yang akan terjadi adalah hal negatif. Bukankah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya? Nah, jadi galilah hal-hal positif agar hal positif itu berkembang menutupi hal-hal negatif. Kalau kita fokus ke hal negatif, maka yang ada di hadapan kita hanya hal negatif. Jadi mulai saat ini kita akan mengubah mindset kita untuk menggali dan mengoptimalkan sisi positif yang ada pada diri kita, pada diri anak didik kita, dan pada sekolah kita. Agar sekolah kita menciptakan suasana positif sehingga proses pembelajarannya menjadi nyaman, seperti itu. Nah, dari budaya positif itu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini suatu cara menerapkan disiplin pada anak tanpa kekerasan, ancaman, sehingga anak itu merasa nyaman. Di mana anak-anak itu setelah kita mengajarinya positif, dia merasa nyaman, aman, dan tanpa hukuman yang memberatkan. Hukumannya memberatkan yang hanya menyakiti fisik dan akan terkenang lama. Dulu saya ingat waktu saya sekolah, kuku saya panjang. Jadi tiap hari Senin itu ada pemeriksaan kuku, Bapak Ibu. Jika kukunya panjang, itu akan dipukul dengan penghapus. Penghapus zaman dulu itu penghapusnya dari kayu. Karena kuku saya panjang, itu 10 jari saya memar biru karena dipukul dengan penghapus kayu. Yang saya ingat dari peristiwa itu adalah Bapak A memukul saya dengan penghapus. Sehingga saya tidak ada kesadaran diri untuk memotong kuku karena saya butuh bersih. Tetapi yang ada hanyalah ketakutan dan kekhawatiran akan disakiti secara fisik. Dan itu bukan suatu pendisiplinan yang bagus, Bapak Ibu. Itu suatu hal yang harus kita hindari karena tidak menimbulkan kesadaran diri, hanya menimbulkan traumatik pada diri anak. Seperti itu. Nah, dari disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa aja nilai-nilai kebajikannya? Nah, kita tahu bahwa sekarang sedang digalakkan atau tujuan pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, kreatif, bernala kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita tanamkan ke anak melalui disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya
tanya dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh di kolom chat ya, boleh tulis di kolom chat. Bapak Ibu pernah tidak menghukum anak-anak? Coba saya mau lihat dulu nih di kolom chat. Saya lihat ya di kolom chat. Pernah tidak Bapak Ibu menghukum anak-anak? Menghukum. Oke, Pak Benny pernah. Yang lain nggak pernah nih kayaknya. Oh, pernah. Pernah. Bu Erni pernah semua. Saya juga pernah. Gitu ya. Pernah menghukum anak-anak. Iya, pernah. Setiap dari kita pernah menghukum anak-anak. Apa yang didapatkan dari menghukum anak-anak? Coba saya minta testimoni dari satu orang. Ini ada Ibu Yuli Haryanti yang raise hand. Mungkin Ibu Yuli Haryanti mau kasih ceritanya kenapa dia menghukum anak tersebut. Ada Ibu Yuli? Raise hand soalnya Ibu Yuli. Ya Ibu Yuli bisa mendengar? Oh sepertinya tidak. Tidak ini ya. Oke, baiklah. Ada yang ingin memberikan ceritanya mengapa menghukum anak? Oke, Bu Ambarwati, silahkan Bu Ambarwati. Silahkan ceritakan kenapa Ibu menghukum anak karena pelanggaran. Karena anak saya itu sering melanggar dalam kesalahan yang sama, Bu. Misalnya dalam waktu pembelajaran, anak-anak itu ngobrol dengan temannya. Kemudian kalau diingatkan itu malah justru ketawa-ketawa, Bu. Jadi saya beri hukuman untuk berjemur di lapangan. Itu, Bu. Begitu, Bu. Ya, itu berarti kesalahan berulang, Bu ya? Ya. Apakah Ibu pernah mengkomunikasikan hukuman itu dengan anak-anak? Pernah, Bu. Karena kadang-kadang kita itu sebelum mengajar membuat kesepakatan kelas ya, Bu. Nanti ya. Kalau rame itu apa hukumannya. Terus anak itu kebetulan setiap pelajaran itu tidak hanya pelajaran saya, Bu. Jadi setiap guru mengajar itu anak itu seringnya rame itu. Ibu ya. Pencerahannya, Bu, bagaimana cara menasihati anak supaya anak yang sering ngobrol, sering iseng itu bisa konsentrasi, itu bagaimana, Bu? Mohon maaf, minta penjelasannya. Iya Ibu, terima kasih sudah berbagi. Kejadian yang dialami Bu Ambar itu pasti sering juga kita alami di kelas. Ada siswa yang sudah kita peringatkan berulang kali tetapi masih melakukan kesalahan yang sama. Dengan mengganggu rekan satu kelas atau ribut di kelas gitu ya, sehingga teman yang lain merasa terganggu, proses pembelajaran menjadi tidak kondusif seperti itu. Nah, di sini dalam menegakkan disiplin itu ada 3 istilah, Bu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini sifatnya spontan, tidak terencana. Nah, ini bisa psikis dan bisa psikis. Dan anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Jadi pada awal kita mulai kelas, kita sudah buat kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatan dengan anak-anak bahwa seandainya siapa yang ribut di kelas, nanti dia akan konsekuensinya dia akan dikeluarkan dari kelas, atau konsekuensinya kalau ini dia harus lari keliling lapangan. Tetapi pernyataan tersebut dilakukan di awal pembelajaran. Jadi anak-anak mengetahui kalau saya ribut dan mengganggu pembelajaran, mengganggu rekan satu kelasnya, maka saya akan berlari keliling lapangan. Nah, itu sudah disepakati di awal seperti itu, Bu ya. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi yang sudah disepakati di awal. Kalau hukuman tidak, beda ya. Nah, ada lagi namanya restitusi. Itu proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau untuk siswa yang ribut tadi, kita adakan restitusi dulu, sehingga nanti siswa kembali ke kelas itu dengan jiwa yang baru gitu, dengan pola pikir yang baru. Jadi nanti ada tahapannya. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membedakan dulu antara yang mana hukuman, mana konsekuensi atau sanksi, seperti itu ya. Ini ada beberapa peristiwa. Nah, silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Itu yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, membersihkan tumpahan air ini nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu tulis di chat nomor 1 ini A, hukuman, atau B, konsekuensi atau sanksi, seperti itu ya. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Wah, ini sudah banyak konsekuensi ya. Nomor 1 konsekuensi. Nomor 2 konsekuensi lagi ya. Ada yang hukuman. Nah, yang nomor 3 ini ada 4 soal ini, ada 4 kisah ini yang saya bawa di sini. Ini berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, loh. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ibu gurunya capek-capek itu ya mendesain suatu pembelajaran di kelas, dia malah ngobrol sama temennya. Nah, itu hukuman atau konsekuensi atau sanksi tadi? Wah, udah banyak ini. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Oh, nomor 3 banyak yang jawab hukuman. Nomor 1, nomor 2 banyak yang jawab konsekuensi. Nomor 3 banyak yang jawab hukuman. Oke, nomor 4. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Ini ada sanksi, ada konsekuensi, ada hukuman. Nah, banyak ya, berbeda-beda. Berbeda-beda tetap satu. Iya, itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya Pak ya. Iya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini saya sudah buat kuncinya. Tada! Ini dia. Untuk membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu merupakan konsekuensi. Jadi anak-anak kita ajarkan tanggung jawab di situ. Ini perbuatan yang kamu lakukan, menumpahkan air di meja, maka kamu harus membersihkannya. Nah, ini konsekuensi dari perbuatan dia. Seperti itu. Nah, yang kedua, kehilangan waktu 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Kenapa? Ya, dia terlambat datang gitu kan. Nah, ini tidak menyakiti secara fisik dan psikis karena itu merupakan konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, ini merupakan hukuman. Karena ini menyakiti secara fisik. Seperti itu. Nah, ini berupa hukuman. Nah, ini tidak dibicarakan dulu sebelumnya dengan anak. Kalau ngobrol, kita kasih hukuman dijemur jam 12 siang lagi kan sudah lapar, panas, seperti itu. Nah, ini merupakan sanksi, bukan sanksi, tapi sebuah hukuman atas kesalahan yang dia perbuat. Ini sifatnya kalau hukuman ini spontan, on spot, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu merupakan konsekuensi dari apa yang dia perbuat, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah anak tadi membuat disiplin positif tadi, kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, sanksi. Nah, untuk membuat konsekuensi dan sanksi tadi, sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas agar kita bisa menetapkan kesepakatan di kelas. Jadi kita harus meyakini bahwa kelas itu mampu. Nah, kelas itu mampu untuk melakukan poin-poin yang sudah mereka diskusikan.
Jadi ini dibuat antara guru dengan anak, bukan hanya gurunya saja, tetapi anak juga berpartisipasi dalam keyakinan kelas. Apa yang mereka yakini bisa mereka lakukan. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada aturan. Kalau aturan itu kan lebih detail dan rinci gitu ya. Tata tertib sekolah, tata tertib berpakaian, topi harus ini. Nah, sementara kalau keyakinan kelas tidak, dia lebih abstrak, tidak detail dan rinci seperti peraturan. Terus keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, gitu ya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga bisa dipahami oleh siswanya, gitu ya. Terus semua warga ikut berpartisipasi dalam keyakinan kelas. Nah, terus keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu, apakah masih relevan atau tidak, apakah perlu ditambah atau diperbaiki atau dievaluasi keyakinan kelasnya. Jadi boleh diganti. Kalau seandainya 1 tahun tidak sampai 1 tahun itu boleh diperbaiki. Oke, Pak Ari bisa. Maaf Pak Ari, bisa dihentikan dulu Pak share screen-nya Pak. Mengganggu presenter dari Bu Rani. Teman-teman admin yang lain tolong diatur di kamera. Iya. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh keyakinan kelas itu kelas 10. Kelas 10 yakin bahwa kami bisa berdisiplin, tidak pernah terlambat, seperti itu kan, tidak pernah terlambat, berlaku jujur, seperti itu Bapak Ibu. Itu poin-poin dari keyakinan kelasnya. Jadi singkat, jelas, sederhana, dan bisa dipahami oleh siswanya. Lebih bermakna gitu. Kelas kami yakin selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diyakini kelas itu bisa mereka lakukan. Seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu pasti ini bertanya-tanya, gimana Bu, ini anak ini sudah bandel, sudah saya beritahu berulang-ulang, masih saja seperti itu. Anak ini bandel seperti Ibu Ambar tadi. Dia ribut di kelas, sudah saya kasih tahu, masih saja, akhirnya saya hukum gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik, bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan. Bukan saja kebutuhan akan pembelajaran di kelas, tetapi kebutuhan dasar sebagai manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, rasa senang, dan penguasaan atau pengakuan terhadap siswa tersebut. Jadi kalau seandainya anak itu berbuat salah, kita telah dulu kebutuhan dasar dia, apakah sudah tercukupi atau belum, gitu. Seperti kita emak-emak ya, kalau seandainya urusan kita, kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan untuk kebutuhan untuk uang belanjanya tercukupi gitu ya, sandang pangan papan, istilahnya kebutuhan pokoknya tadi tercukupi, kan kita anteng gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah juga anak-anak juga sama, terkadang ada hal-hal yang membuat mereka seperti itu. Di rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, perhatian atau tidak, mungkin dia tidak ada pengakuan dari orang tuanya, dari lingkungannya, bahwa dia itu bisa dan mampu di kelas. Nah, itu juga mempengaruhi tingkah laku anak di kelas. Dan ini juga harus kita jadikan bahan untuk mengolah anak ini. Kita harus menyadarinya bahwa anak ini punya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga perlakuan kita ke anak juga harus berbeda seperti itu. Apakah mungkin anak ini dari keluarga yang broken home sehingga dia kurang perhatian orang tuanya, seperti itu. Oh ternyata dia sebelum berangkat sekolah dia
kalau di tempat saya itu kan petani karet, jadi pagi itu waktunya untuk nyadap itu ke kebun karet dan menggores getah karet di pohon karet. Nah, terkadang beberapa murid saya itu pagi mereka harus ke kebun dulu jam 4, jam setengah 4 itu untuk menyadap karet sebelum mereka ke sekolah. Nah, akibatnya terkadang mereka sudah manajemen waktu sedemikian masih kadang telat gitu ya. Nah, itu juga harus kita pahami mengapa mereka seperti itu. Apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi seperti itu. Nah, setelah kita mengamati posisi kebutuhan dasar dari siswa tadi, lalu kita melihat lagi posisi kita. Posisi kontrol kita sebagai guru. Itu ada 5 posisi, yaitu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Nah, kita harus lihat nih step by stepnya. Sebagai penghukum, tentu saya rasa bagi setiap dari kita sudah pernah memposisikan diri sebagai penghukum. Karena tadi di awal juga saya udah tanya, sudah ada yang pernah memberi hukuman kepada muridnya, sudah pernah semua memberi hukuman kepada muridnya. Terus pembuat rasa bersalah, karena terkadang kita itu kalau ada anak melakukan kesalahan, kadang kita lihat saja, umpama anak tidak memakai dasi lewat di depan kita tidak harus berbicara apapun, kita perhatikan anak itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia sudah mencari kesalahanku apa ya, gitu ya. Lokasi ada, ini ada, oh ternyata aku nggak pakai dasi, gitu. Dan dia merasa bersalah tanpa kita mengucapkan apapun, dia udah ngerasa salah duluan gitu. Jadi posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah tuh kayaknya ini yang paling mudah, karena kita tanpa apapun kita cukup melihat murid gitu kan, ketika amati gitu dia udah ngerasa apa ya yang salah di diriku. Nah, itu kita sudah sukses untuk posisi pembuat rasa bersalah di situ. Nah, untuk posisi ke teman, nah ini juga ada yang sukses, ada yang tidak. Kita tergantung anaknya dan tergantung gurunya. Ada guru-guru itu yang akrab sekali dengan murid-murid sehingga dia bisa sharing dan berbagi. Seolah guru itu menjadi teman, seperti itu. Nah, tetapi ada yang tidak. Nah, saya termasuk guru yang kurang pandai memposisikan diri sebagai teman untuk murid-murid, karena melihat saya anak-anak tuh sudah takut duluan gitu. Ibu tuh killer, galak, aku nggak mau jadi teman ibu itu. Seperti itu. Nah, jadi posisi di Tuturi Handayani kan ada 3 posisi ya. Kita menjadi pemimpin, kita menjadi sejajar, teman, dan kita sebagai pendorong. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Nah, juga kita sebagai pemantau, kita memantau anak itu bagaimana posisinya, bagaimana aktivitasnya, apa kesalahannya, kita memantau dan mengamati, dan akhirnya kita mengingatkan gitu kan, kamu sudah alpa 3 kali, 4 kali, kita sebagai pemantau. Dan kita naik level lagi nih, kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini, kita juga harus berada di posisi, kamu sudah tidak buat PR, seperti itu kan, tidak buat PR. Nah, kalau kamu tidak buat PR, itu kan nilai kamu bagaimana, ada tagihan yang harus kamu penuhi. Ya Bu, saya kemarin lupa. Oke, kamu kerjakan, Ibu tunggui di sini. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer gitu. Jadi kita harus hire anak ini agar dia mencapai goal-goalnya, mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, itu posisi-posisi kita di situ. Jadi kita bertahap jadi penghukum, membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, sehingga kita bisa menjadi seorang manajer di sini. Nah, untuk segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu, kan kita sudah tahu posisi-posisi kita tadi ya, posisi kita sebagai guru. Nah, ini untuk tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, untuk mencapai restitusi, untuk menghadirkan anak-anak sebagai sesuatu yang baru dan menyadari apa kesalahannya sehingga menjadi sesuatu yang baru, ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas.
yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan tiga menanyakan keyakinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Oke. Masih. Oke. Nah, Jelas Bu. ya, oke. Kita mulai dari segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas ya. Nah, untuk menstabilkan identitas, Mama tadi kita ambil kasusnya Bu Ambar ya. Anak itu berulang kali membuat ulah di kelas. Dia ribut di kelas seperti itu. Ibu Ambar sudah mengingatkan sekali, 2 kali, masih saja sampai Bu Ambar kasih hukuman. Akhirnya Bu Ambar melakukan segitiga restitusi terhadap si anak. Si anak dipanggil secara pribadi seperti itu kan. Nah, Bu Ambar mulailah melakukan komunikasi, seandainya namanya Ahmad ya, kepada si Ahmad seperti itu. Jadi tahapan awal yang dilakukan oleh Bu Ambar terhadap Ahmad adalah menstabilkan identitas dia. Dia menghilangkan dulu rasa bersalahnya dengan menyatakan bahwa nak, nggak ada manusia itu yang sempurna, gitu ya. Ibu juga pernah membuat kesalahan, sehingga dia itu merasa sama kayak kita tuh kan, identitasnya stabil dan setara sama kita. Oh iya, ibu juga pernah buat salah, aku juga pernah buat salah, sehingga dia lebih terbuka dengan kita, dibuat nyaman dulu. Kamu bisa sharing sama ibu, kamu pernah salah, ibu juga pernah salah, pernah juga ibu ribut di kelas, seperti itu kan. Jadi anak tuh merasa nyaman dan stabil dengan identitasnya. Itu dulu yang tahap awal yang harus kita lakukan terhadap anak. Tadi ya, si Ahmad tadi kita ambil contoh si Ahmad. Nah, setelah kita mulai menstabilkan identitasnya dengan membuat dia nyaman dan memposisikan juga setiap orang pernah bersalah gitu ya. Kita tidak akan menjudge dan menghukum dia dengan hal-hal yang memberatkan. Nah, itu kita bisa masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kita validasi dulu kebutuhannya si Ahmad tadi. Kenapa sih nak, kamu tuh kok sering ribut di kelas? Seperti itu ya. Kenapa gitu? Kamu seharusnya bangga loh, kamu murid yang pandai, seperti itu kan. Karena kamu lebih cepat paham dari teman-teman yang lain. Tetapi kenapa setelah kamu paham kok kamu malah ganggu teman-temannya? Nah, seperti itu. Jadi kenapa dia melakukan itu? Kita gali dulu dari si Ahmad tadi, kenapa gitu. Ya enggak apa-apa kamu ribut, tapi kan kamu harus pasti ada alasan kenapa kamu ribut di kelas, kenapa kamu mengganggu rekan-rekanmu yang lain, seperti itu. Sehingga kan kelasnya jadi nggak kondusif. Ibu perlu tahu dulu mengapa kamu melakukan itu. Misalnya si Ahmad jawab, iya Bu, aku tuh bosen di kelas karena aku sudah paham materi yang ibu kasih. Aku nggak punya kerjaan, jadi aku gangguin teman-temanku. Nah, seperti itu kan. Jadi kita tahu apa yang dia butuhkan. Dia melakukan hal itu karena dia bosan, dia jenuh, dia butuh aktivitas seperti itu. Karena mungkin materi pelajarannya bagi dia mudah. Nah, seperti itu. Itu kita harus validasi apa kebutuhan dia, mengapa dia melakukan itu. Ini untuk kasusnya Bu Ambar tadi ya, Mama seperti itu. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan dia. Nah, kan tadi kita sudah menstabilkan identitasnya. Kita menanyakan mengapa dia melakukan itu, apa kebutuhan yang harus dipenuhi tadi kan. Nah, terus kita menanyakan keyakinannya. Setelah dia, oh ya Bu, saya bosan, jadi saya butuh aktivitas baru gitu kan, karena sudah bisa. Nah, kamu tuh maunya seperti apa gitu ya? Kamu maunya seperti apa sih gitu kan? Kamu maunya kelas ibu ini seperti apa biar kamu tidak bosan lagi. Jadi kita menanyakan dulu ke dia maunya seperti apa, sehingga kita sampai kepada keyakinan yang diyakini oleh si Ahmad dan gurunya itu untuk bisa dipenuhi. Jadi seandainya dia akan jawab, ya Bu, kasihlah soal yang beda gitu ya untuk aku, atau mungkin ada aktivitas lain untukku sehingga aku tidak bosan. Ya gimana kalau anak teman-teman yang lain kan belum paham, kamu sudah paham sehingga ganggu temennya. Akan lebih baik mungkin kalau kamu bantu ibu menjelaskan materi itu untuk teman-teman yang belum paham daripada kamu mengganggunya. Kira-kira bisa atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi dicari solusinya, dia yakin atau tidak.
Bisa Bu, tapi nanti aku dikira jadi bu guru gimana. Nah, dengan mengarahkan seperti itu, maka timbul keyakinan di diri anak, jadi dia bisa sadar kekuatannya apa, potensinya apa, sehingga dia harapannya tidak lagi melakukan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang kurang disukai di lingkungan, sehingga menimbulkan hal-hal positif di diri dia. Jadi dia akan dengan sukarela menjadi tutor sebaya bagi rekan yang lainnya, karena anak ini anak namanya anak yang pintar, yang pandai, seperti itu. Itu untuk segitiga restitusinya. Begitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu, Bu? Iya, sepertinya sudah masuk banyak sekali, atau kita coba live pertanyaan aja Mbak ya, Oke, Bu ya. silakan. Kan Ibu Tri Suwarni yang sudah mengangkat tangan, boleh langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau bertanya. Ini kan ada kasus murid saya itu jarang mau mengerjakan tugas ketika kita memberikan tugas. Padahal anak itu kan sebenarnya pintar. Nah, terus sering saya kasih hukuman terus, sanksi setiap dia nggak mau mengerjakan tugas, saya suruh lompat kodok. Tapi kayaknya tidak membuat dianya jera untuk mau mengerjakan tugas. Nah, gimana itu Bu, cara mengatasinya Bu? Ya, Iya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Silakan Ibu Rani. Ya, itu yang dulu saya lakukan seperti itu, Ibu. Kalau nilai ulangan di bawah KKM lompat kodok. KKM-nya seandainya 70, nilainya 40, berarti kurang 3 kali keliling lompat kodoknya gitu. Hingga akhirnya saya tidak mendapatkan apapun selain anak mengeluh, capek Bu, pegel Bu, besok nggak masuk karena kebanyakan lompat kodok, capek gitu. I have nothing, nggak dapat apa-apa gitu Bu. Itu yang saya rasakan. Hingga kalau itu dipanggil Bu anaknya, diajak ngobrol berdua gitu, dilakukan segitiga restitusinya. Kenapa kamu begitu? Pastikan dia punya alasan gitu Bu. Biasanya Bu, anak-anak melakukan itu karena ada salah satu dari kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, seperti itu. Jadi dia berusaha untuk mendapatkannya gitu. Jadi mungkin dia butuh pengakuan, atau mungkin dia hanya mencari perhatian Ibu, seperti itu. Nah, itu dari Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Ibu stabilkan dulu identitasnya, nanti Ibu tanya kebutuhannya apa gitu ya. Dia sadar nggak dia salah dan kenapa dia butuh apa sih dari itu. Nah, baru nanti kita cari keyakinan yang dia yakini dia bisa untuk menjawab permasalahan dirinya tadi. Seperti ini. Sebenarnya tuh Bu, anak-anak itu sebenarnya punya jawaban dari pertanyaan atau permasalahan dia sendiri, tapi dia membutuhkan seseorang untuk membangkitkan potensinya gitu loh Bu, kerennya tuh gitu. Jadi butuh seseorang untuk mau mendengarkan dia dan mengarahkan dia kalau dia bisa gitu loh Bu. Sebenarnya hanya butuh itu, karena udah insting manusia itu untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Tapi terkadang dia hanya butuh diyakinkan oleh orang luar bahwa dia itu bisa, bahwa apa yang dia pikirkan untuk solusi dia itu benar, seperti itu Bu. Nah, mungkin untuk anak yang tidak mau mengerjakan tugas tadi, mungkin hanya ngapa? Sulah Bu, males. Gitu. Ngapa? Nggak ngerti Bu materinya. Padahal dia bisa kalau dia baca satu per satu, soalnya dia bisa. Tapi dia ingin mungkin perhatian lebih, dia butuh kebutuhan untuk dieksistensi, atau mungkin dia butuh diperhatikan, kasih sayang, karena mungkin background keluarga itu Bu, itu berpengaruh banyak itu dalam kenakalan lah ya, pola tingkah anak-anak di sekolah. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Rani. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Rani. Ini ada lagi Bu pertanyaan. Apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dari Bapak Slamet Sule? Iya, itu ya. Ini sepertinya Ibu ini, Ibu Slamet Sule, Oh, Ibu ya, bukan Bapak. Ya, sepertinya. Gini,
Kalau yang lama pakai istilah kesepakatan kelas. Jadi di kelas itu kita buat kesepakatan hal apa saja yang bisa dan bisa dilakukan oleh anak-anak seperti itu ya. Bisa dilakukan anak-anak. Kami bisa Bu untuk kumpul tugas sesuai dengan deadline-nya. Nah seperti itu. Nah naik kelasnya, naik levelnya dari kesepakatan adalah keyakinan. Kalau kesepakatan itu kan antara guru dengan muridnya dalam satu kelas, istilahnya kan MOU lah ya, nota kesepakatan gitu. Nah, tapi kalau keyakinan itu lebih tinggi lagi levelnya, di mana anak itu yakin dia bisa jujur seperti itu. Anak itu yakin dia bisa jujur. Maka tidak hanya di kelas itu tidak sama ibu itu, maka dia yakin dia bisa jujur seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu lebih singkat daripada kesepakatan. Kalau kesepakatan kan lebih panjang gitu ya. Kalau ini lebih singkat. Jadi hanya poin-poin utamanya saja. Kami yakin kelas kami bisa jujur. Kami yakin kelas kami bisa on time untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau dia yakin dia bisa, akan melakukan hal itu tidak hanya di kelas kimia, karena saya ngajar kimia, tetapi di semua kelas. Di semua kelas seperti itu dengan guru yang manapun seperti itu. Jadi impact-nya lebih luas karena itu diyakini bisa seperti itu. Jadi itu levelnya udah lebih lebih tinggi lagi dibanding kesepakatan seperti itu. Terima kasih Bu Rani. Kemudian ada lagi nih Bu, katanya apakah keyakinan kelas itu bisa dijadikan keyakinan sekolah yang dulunya mengganti tata tertib sekolah? Nah, harapannya seperti itu. Makanya di awal saya bilang budaya positif sekolah itu berawal dari disiplin positif yang dilakukan di kelas. Jadi di kelas kita sudah biasakan, kita sudah tanamkan, sudah timbul keyakinan di kelas A, kelas B, semua melakukan hal yang sama, itu nanti harapannya akan menjadi budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah dan itu akan menghapuskan tata tertib. Tata tertib kan hanya dibuat sebelah pihak, hanya dibuat oleh pihak sekolah, tidak melibatkan murid, karena muridnya kan belum masuk. Begitu masuk sudah ada tata tertib, istilahnya seperti itu. Nah harapan kedepannya itu akan menjadi budaya positif sekolah, dan keyakinan akan menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Jadi jujur ya mau di mana jujur. Jadi itu udah ada kesadaran diri sendiri, karena mereka sudah nyaman untuk berperilaku demikian, tidak lagi menghindari hukuman seperti itu, tidak lagi mengharapkan pujian dari orang, tidak, tapi sudah muncul keyakinan kesadaran dari diri sendiri seperti itu. Itu sudah level yang paling tinggi gitulah. Itu harapan muara utamanya seperti itu. Seperti itu bisa sekali, itu harapan jangka panjangnya seperti itu. Nah kita bergerak dari kelas dulu seperti itu. Jadi budaya di kelas akan menjadi budaya di sekolah. Begitu. Oke, baik Bu. Kemudian adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Rani? Boleh silakan menggunakan fitur raise hand. Oke, kita masih dari kolom chat seperti itu Bu. Di sini ada yang bertanya mengenai segitiga restitusi. Katanya apakah bisa diterapkan dalam semua kasus siswa Bu untuk segitiga restitusi ini? Pada dasarnya bisa, Bu. Pada dasarnya bisa. Tetapi ini saya berbicara tentang fakta yang ada di lapangan. Kalau tadi kan secara teoritis ya, Bu ya. Tetapi Bapak Ibu harus bersiap, karena pada saat Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi, ternyata kok tidak sesederhana pertanyaan yang sudah saya jabarkan tadi, dibagi tiga kan tadi. Nah ternyata tidak sesederhana itu, ternyata masalah anak-anak walaupun masih anak-anak ternyata kompleks gitu. Ternyata kompleks gitu. Jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi itu bisa sebenarnya dilakukan untuk semua kasus, itu bisa gitu kan. Pada saat kita menstabilkan identitas, kita menanyakan kebutuhannya sehingga terakhir dia membuat suatu keyakinan sendiri bahwa saya bisa, saya akan ini. Nah, tetapi pada faktanya di lapangan itu akan sedikit lebih kompleks gitu loh, Bu. Tidak hanya sekedar kenapa kamu telat gitu ya. Saya tadi bilang karena saya nyadap dulu Bu gitu ya.
Oke, besok nyadarnya akan lebih pagi ya nak ya. Iya, ternyata tidak demikian. Bu, gimana Bu? Saya mau ke sini motornya nggak ada, ini yang nggak ada gitu kan. Jadi sudah lebih kompleks lagi. Belum lagi ditambah dia mungkin kebutuhan hatiannya kurang. Jadi kita menggiringnya untuk keyakinan diri di fase terakhir itu agak perlu effort yang lebih seperti itu Bu. Itu yang akan terjadi di lapangan. Tetapi pada dasarnya itu semua bisa dilakukan dengan kita yakin, dengan alon-alon itu bisa. Dengan treatment sekali kita sedikit research, kita agak ngobrol, oke, bisa mulai 2 kali, bisa 3 kali, oke. Karena mungkin untuk kasus anak A kita treatmentnya itu 10 menit, mungkin untuk anak B bisa 1 jam, anak C bisa setengah jam, itu seperti itu. Itu bisa dilakukan di semua jenjang bisa, cuman bahasanya aja yang berbeda gitu kan. Cara anak SD bahasanya agak lebih sederhana seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau kata Ibu cuma nanya ini aja udah dapet, ternyata enggak, agak lebih berliku-liku lagi. Nah itu kan hanya dibuat sederhananya saja, karena kan kalau belajar harus lebih simpel dulu ya, walaupun faktanya nanti agak lebih wow. Iya, seperti itu. Jadi bisa Bu ya diterapkan di semua jenjang pendidikan dan juga setiap kasus, namun disesuaikan lagi dalam penyampaian ke peserta didiknya seperti Ya, itu. betul. Ada lagi nih Bu, bagaimana kalau kita memarahi siswa karena kesalahannya selalu berulang karena tidak disiplin? Iya, kalau gini Bapak Ibu, kan siswa juga punya hak punya kebutuhan untuk dihargai ya. Walaupun dia masih kecil, istilahnya SD, SMP, SMA, walaupun dia masih di bawah, dia juga ingin dihargai. Dia ingin dihargai dan dia ingin mendapatkan pengakuan. Sehingga kalau anak itu melakukan kesalahan, kita udah mau marahin dia, ngomel, tahan dulu, ambil nafas panjang. Kita marahnya jangan di depan teman-temannya, itu akan menggores sekali hatinya. Kita ambil dia, kita bawa mungkin ke ruang kita, ke ruang BK atau ke tempat yang lebih private gitu. Kalau kita mau marahi dia, mau negor dia, monggo di situ. Karena ada tipe anak yang kita perlu tegur gitu ya. Kita perlu kasih tahu, nak kamu salah, kamu ini. Gitu. Marah itu kan kita kita memberitahu bahwa apa yang kamu lakukan salah seperti itu. Jadi kita akan berbicara dengan anak itu dari hati ke hati. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa Ibu marah sama kamu gitu kan? Apa yang kamu lakukan salah. Tetapi hal itu saya mohon sekali, tolong jangan dilakukan di depan umum, di depan anak-anak yang lain ataupun di depan guru-guru yang lain. Sehingga anak itu kebutuhan untuk dihargainya itu kita berikan seperti itu Bu. Oke, dia salah. Kita ingin dia kembali ke jalan yang benar seperti itu. Tapi tolong dilakukannya jangan di publik seperti itu. Terkadang karena kita saking emosinya, kita udah nggak bisa kontrol lagi, kita marah dia di depan umum, di depan teman-temannya, mungkin di ruang guru dengan penuh dengan guru. Yang ada dia malah tambah down, eksistensi dia akan berkurang. Terus kebutuhan dia untuk dihargai itu tidak ada. Jadi dia akan lebih terpuruk. Yang ada dia hanya diam-diam, tapi maknanya tidak ada. Dia tidak dapatkan apapun dibanding kita akan ngobrol dengan anak dari hati ke hati, kita berdialog pribadilah dengan anak-anak seperti itu akan tambah effortnya dapat dan dia juga merasa dihargai sehingga apa yang dia butuhkan keluar semua, apa yang dia inginkan keluar semua sehingga ada satu titik temu komunikasi. Kadang ini yang suka miss gitu. Saya juga sebagai guru suka kadang-kadang kalau udah jengkel sama anak-anak, apalagi kita dari pagi udah ngajar lama banyak gitu ya, kita juga sudah lelah, kontrol kita udah dikit lagi gitu. Aduh, ini anak gitu ya. Nah itu mohon kita tahan dulu kontrolnya, tahan. Ya marah, ibu marah sama kamu. Kita boleh bilang, ibu marah sama kamu. Ayo ikut ibu sebentar. Kita bilang bahwa jadi anak-anak tahu kita marah. Gitu ya. Sini ikut ibu sebentar. Gitu. Kita tahan dulu. Jadi marahnya itu nggak di depan umum. Kalau kita mau istilahnya marah pemberitahuan untuk salah satu kelas, umpama nggak hanya satu orang, oke, kita boleh brief di kelas karena kesalahannya ada kesalahan satu kelas, umpama satu kelas bolos bareng gitu ya, karena
habis nobar bola. Jadi pagi-pagi sekelas mungkin anak SMK, STM itu ya, cowok semua jadi bolos bareng gitu kan, istilahnya seperti itu. Itu salah satu kelas. Oke, kita bisa briefingnya satu kelas gitu. Tapi kalau anaknya cuma 1 orang, 2 orang, lebih baik kita private bicaranya, dialognya cuman anak yang salah aja. Jadi kebutuhan dia terpenuhi, kebutuhan untuk dihargainya itu loh. Kadang-kadang kita tuh lupa kalau anak itu punya kebutuhan untuk dihargai gitu loh, karena kita ngerasa kita sudah support, kita gurunya gitu, kamu murid. Nah itu yang suka miss sama kita gitu. Oke, baik. Sepertinya Ibu Rani ada ya. Oke, ini ada yang raise hand, Bu, Bapak Albert Juanda. Silakan Pak Albert jika ingin bertanya langsung kepada Ibu Rani. Silakan Pak Albert. Silakan Pak. Baik. Ya Bu, Ya. saya langsung tanya aja Bu ya. Iya Iya. Pak. Kameranya dimatiin. Iya nggak apa-apa Pak. Kan tadi siswa tadi diajak ke tempat private. Nah, waktu di ruang private itu sepertinya anaknya itu ikut nurut ya. Tapi setelah di luar, setelah beberapa hari kemudian ngulang lagi ya namanya apa? Perbuatannya itu, misalnya kita tegur apa gitu ya. Itu gimana ya Bu ya cara ngatasi? Saja, terima kasih. Oke, ya mungkin ada yang bisa berbagi, mungkin ada yang punya pengalaman serupa dengan Pak Albert dan sukses gitu, sukses caranya gitu. Mungkin Bu Selamat mungkin bisa berbagi. Silakan Ibu Selamat. Nah, kasus seperti Pak Albert atau punya tips gitu. Atau Bapak Ibu yang lain boleh silakan raise hand jika ingin berbagi. Bisa diulangi tadi, bisa diulangi. Oke, ini Ibu, seandainya anak tadi kan sudah kita treatment, sudah kita ajak dialog, saya private, untuk tidak mengulangi hal yang sama, kita sudah lakukan sekedar restitusi. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian, anak tersebut melakukan hal yang sama lagi, kesalahan yang sama, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu, Ibu bisa dengar suaranya jelas? Ya, silakan Ibu. Yang pertama saya lakukan ketika ada anak-anak di sekolah seperti itu, saya menciptakan suasana positif. Saya menenangkan mereka. Ya, semua orang bisa melakukan itu. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan. Kemudian sesudah itu, saya mengajak mereka untuk berpikir, menganalisis kesalahannya. Kenapa? Ya, sudah tahu konsekuensinya, kok masih diulang. Kemudian sesudah itu, saya kasih mereka ruang untuk memikirkan menurut kalian atau menurut si A, menurut Slamet, solusi terbaik untuk tidak mengulangi kesalahan itu apa? Ya, sehingga kalau menurut saya itu tidak asalnya dari guru atau dari siapa, tetapi ya dia mencari solusi terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dari situ ya minimal kalau dia ulangi kembali pasti dia akan berpikir kalau saya seperti itu Bu, dan itu itu terjadi di mereka. Saya sudah tangani beberapa dan ya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Pengalaman yang dilakukan Ibu Selamat adalah melakukan komunikasi lagi dan menanyakan kenapa kamu melakukan hal yang sama.
dan memberi ruang kepada anak itu untuk menyadari kesalahannya, karena kesalahan ini sudah berulang gitu ya. Pak Albert kan sudah melakukan segitiga restitusi, sudah diajak berbicara dan berdialog secara private seperti itu, sehingga karena sudah kita lakukan treatment, jadi kita kembalikan lagi ke anak itu, mengapa kamu melakukan hal yang sama lagi? Apakah alasannya sama dengan alasan yang pertama? Apakah tidak? Seharusnya kan dia lebih menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah karena sudah diajak komunikasi di awal. Kesalahan di yang pertama, pada kesalahan yang pertama dia sudah diajak komunikasi, sudah dilakukan segitiga restitusi tadi, begitu Pak Albert. Jadi memang Pak Albert ini agak-agak sulit, tidak instan, tidak seperti kita mengajarkan kognitif, karena ini kita membawa ke karakter anak, ke budaya, dan ini juga harus dilakukan berulang-ulang Pak Albert, seperti itu. Jadi seandainya ada siswa yang melakukan lagi setelah Bapak treatment seperti itu, sudah segitiga restitusi segala macam itu, Bapak ulangi lagi, Bapak tanya lagi, setelah Bapak berikan space, ruang untuk dia menyadari kesalahannya, Bapak konfirmasi lagi, mengapa kamu melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Dan kemarin kamu sudah yakin bahwa kamu tidak mengulanginya lagi, kamu yakin bahwa ada solusi untuk permasalahanmu sehingga tidak menjadi kesalahan lagi. Mengapa kali ini terulang lagi? Nah, itu Bapak akan melakukan hal itu lagi seperti itu, Pak. Udah 2 kali, 3 kali, insya Allah enggak lagi, Pak. Kalau masih, wah itu hebat itu, Pak. Itu sudah mungkin sudah boleh masuk ke BP ya, Ibu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Albert dan juga Ibu Slamet yang sudah bertanya secara langsung. Di sini ada lagi Bu, masuk pertanyaan melalui kolom chat sebentar Bu Atik ya, kita bacakan dulu yang dari kolom chat ini. Bagaimana jika keyakinan kelas itu dilanggar oleh beberapa orang siswa Bu? Lalu apa yang sebaiknya dilakukan guru? Oke. Kalau keyakinan siswa itu dilanggar, seperti kan contohnya kejujuran ya, kelas itu yakin bahwa mereka bisa berlaku jujur, faktanya waktu ulangan mereka ketahuan mencontek, seperti itu ya, berarti kan mereka melanggar yakin bahwa mereka jujur. Nah itu kita bisa lakukan segitiga restitusi tadi terhadap anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, seperti itu. Kenapa? Kan kamu udah yakin, kenapa kamu melakukan itu, gitu. Saya takut Bu, nggak tuntas seperti itu. Kenapa kamu tidak belajar seperti itu? Jadi kita bisa lakukan segitiga restitusi terhadap anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, seperti itu. Oke, jadi kita melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melanggar dari kesepakatan kelas tadi. Kemudian ini ada Ibu Atik Suryati yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Ibu Atik. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bu, saya dari SMA Negeri 1 Madang Suku 1 Oku Timur Bu. Yang ingin saya tanyakan, saya kebetulan kan wali kelas 10. Di awal ajaran baru kemarin, di kelas 10 itu membuat kesepakatan kelas untuk mereka piket agar lebih disiplin seperti itu. Nah, mereka mengadakan kesepakatan untuk melakukan sistem denda seperti itu, Bu. Yang denda itu digunakan untuk kas mereka pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu bisa digunakan seperti itu. Apa itu termasuk keyakinan kelas juga, Bu? Halo? Iya. Iya, silakan Bu. Iya, halo. Halo Bandung. Ibu Maaf putus ini Bu, mati lampu. Iya Ibu. Oh iya, alhamdulillah itu suaranya masih terdengar dengan jelas Ibu di sini dan kami bisa menangkap inti pertanyaan dari Ibu. Nah itu kan udah ada kesepakatan ya Bu di awal, kesepakatan kelas kan, Ibu buat kesepakatan kelas, oke. Kesepakatan kelas untuk piket dan ada konsekuensinya di situ, sudah sepakat ya, kesepakatan dengan konsekuensi. Kalau tidak piket karena denda, seperti itu ya Bu. Nah
jika itu memang disetujui satu kelas, Ibu, keyakinan itu dan kesepakatan dan konsekuensinya, sepakat kan itu kesepakatan dengan konsekuensi itu sudah disetujui oleh satu kelas dengan ibu juga sebagai guru atau sebagai wali kelas. Nah, itu harus dilaksanakan Ibu, karena itu sudah kesepakatan dan konsekuensinya. Seperti itu harus dilaksanakan seperti itu. Sebelum nanti mungkin kalau semester ini sudah kesepakatan, mungkin nanti bisa naik level sebagai keyakinan kayak gitu. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi Bu, terima kasih Bu. Kalau sudah memang kesepakatan satu kelas itu harus dilaksanakan Ibu. Walaupun mungkin si A nggak piketnya udah 3 kali gitu ya, jadi dia dendanya 3 kali dan banyak, memberatkan. Tapi itu ada konsekuensi yang harus dilakukan karena dia nggak piket, seperti itu Bu. Nah itu adalah bentuk tanggung jawab karena dia juga bagian dari yang menyetujui kesepakatan itu. Kan dari awal dia ikut andil dalam membuat kesepakatan dan konsekuensinya tadi kan. Iya. Jadi dia tahu. Nah itu Bu, terlepas dari itu memberatkan atau tidak dendanya, karena sudah disepakati, konsekuensinya juga sudah diokekan termasuk sama si pelanggar, itu harus dijalankan sehingga anak-anak itu konsisten. Oh kalau aku buat kesepakatan dan pelanggar, konsekuensinya juga aku kena. Kalau itu tidak dilakukan, maka anak-anak tidak menganggap apa yang sudah disepakati dan konsekuensi itu hanya sebatas pajangan di kelas. Tidak ada maknanya. Nah, seperti itu Bu. Jadi harus benar-benar komit. Gitu Bu. Iya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nanti kalau kita buat konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan yang sudah dibuat anak-anak, kita harus berhati-hati. Jadi kita mengarahkan anak seandainya ada denda, usahakan kita harus berpikir bahwa denda itu tidak memberatkan Bapak Ibu. Karena kan kondisi ekonomi anak-anak di kelas itu kan berbeda-beda. Kalau itu dengan uang, seperti itu. Atau mungkin seandainya satu hari dia tidak piket, mungkin dia konsekuensinya membersihkan ruang guru, seperti itu. Jadi tidak berupa finansial gitu. Nanti bisa diarahkan sih di awal itu gitu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan konsekuensinya nanti apa kalau kira-kira akan memberatkan dari segi uang, kan itu finansial itu. Jadi dari awal kita harus mengarahkan anak itu agar tidak memilih opsi itu gitu loh Bu. Jadi kita jangan gitu, enggak, tapi kita mengarahkan. Nah, nanti kalau seandainya tiba-tiba kamu enggak piketnya berapa kali, uangnya banyak, kamu kira-kira ada uang enggak, uang satu kalian berapa, jadi diarahkan ke sana biar mereka berpikir lagi. Tapi kalau memang udah disepakati, Bu kalau nggak gitu loh Bu pada nggak mau piket, uang mereka lebih baik mereka bayar, kan kondisi kelas beda-beda ya Bu ya, mungkin anak ini borju-borju, yang sini enggak, nah itu harus dipikirkan juga, karena kesepakatan di kelas ini oke, belum tentu dibawa ini juga oke, karena situasinya, karakternya berbeda. Gitu. Iya Bu, terima kasih Bu Rani. Balik kasih Ibu. Tuh Bu Selamat bilang posisikan guru sebagai manajer. Nah di sini posisinya sebagai manajer. Jadi bukan klub bola aja yang punya manajer gitu. Kita guru juga jadi manajer di kelas. Gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau Pak Beni juga jadi manajer di klub bolanya. Kita juga jadi manajer di kelas kita. Oke, itu Pak Amrin mau tanya, udah raise hand silahkan. Loh, mana tadi? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang mungkin share pemahaman tentang budaya positif. Monggo Bapak. Ya, Putri sekelas. Tadi yang saya dengar yang bertanya dari Bu Atik tentang konsekuensi dari hasil kesepakatan kelas membayar denda ya. Iya. Apakah membayar denda ini konsekuensi yang dilakukan siswa termasuk hukuman atau bukan? Karena kesepakatan kelas ini dibuat untuk kenyamanan dalam kelas itu sendiri. Jadi mungkin kesempatan kelas ini membuat kesepakatan yang kalimatnya semua positif, yang mengarahkan siswa untuk belajar lebih senang, tenang, gembira, dan bahagia.
Jadi kalau nanti ada kesepakatan yang dilakukan oleh itu siswa sendiri, mereka sendiri yang menyepakati, baru pada akhirnya ada konsekuensi, misalnya tadi perjanjiannya denda. Mungkin bisa saja kalau ada siswa yang nakal lebih lagi, ya bagaimana caranya mengembalikan kesepakatan itu yang dibuat? Apakah betul-betul dipertanggungjawabkan untuk membayar denda atau tidak? Mungkin kita akan kembalikan kepada kesepakatan itu sendiri, kepada siswa, siapa yang buat, apa kira-kira kalau kita kesepakati baru kita langgar bagaimana, seperti apa, apakah benar atau salah. Kita kembalikan dulu ke mindsetnya siswa itu untuk berpikir kembali, pola pikirnya bagaimana. Itu barangkali. Kemudian memang kesepakatan kelas memang perlu dilakukan oleh guru, terutama yang mengajar di kelas, karena itu membuat siswa akan lebih nyaman nantinya. Makanya kita pada saat kita mengajar, kita perlu tanya dulu barangkali siswa kelas mana yang paling disenangi, seperti apa yang sangat menyenangkan. Itulah dari kita buatkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarah ke situ, akhirnya siswa bisa membuat kesempatan kelas. Ya, nanti akhirnya dari kesepakatan semua itu, jadi kita ini tidak perlu campur tangan dalam membuat kesempatan itu, cuma hanya diarahkan saja semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik, lalu nanti akhirnya kita bisa pandu untuk menyimpulkan dan dijadikanlah sebagai kesepakatan dalam belajar itu. Ya, saya rasa untuk mengenai sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman ini barangkali yang perlu sedikit-sedikit akan dihindari, supaya bagaimana siswa itu fokus pada pembelajaran dan merasa nyaman dan bahagia. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk masukan dan sarannya Pak Amrin. Mungkin ini Pak Hafizur Rahman ingin menambahkan kali Bu Peti. Iya, silakan Pak Hafizur Rahman. Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Saya Hafizur Rahman dari SMA Negeri Bingin Teluk, Musyarawat Utara. Mau bertanya ini Bu. Oh, silakan Bapak. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa jadi seperti ini Bu ya, setelah kita melakukan kesepakatan dengan kelas, kemudian dalam perjalanannya ada beberapa siswa melakukan pelanggaran Bu. Nah, salah satu jalannya adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah, itu kapan waktu yang baik dilakukan segitiga restitusinya Bu? Sementara kegiatan guru kan cukup padat di sekolah Bu. Itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafizur Rahman. Silakan Ibu Rani. Iya. Langsung ditanggapi. Iya, kalau itu Pak ya, kalau memang kita menyiapkan waktu luang gitu Pak ya, waktu luang memang di jadwal kita kosong gitu kan Pak ya, untuk menangani siswa segitiga siswa itu kan tidak seperti itu. Tapi kan kita mengajar itu kan dalam 1 minggu kan kita tidak akan full mengajar seperti itu Pak. Pasti ada waktu kita tidak mengajar, waktu kita longgar seperti itu. Jadi itu kita bisa lakukan di saat-saat itu Pak. Jadi jangan seandainya kita kejadian itu di jam kedua, di jam ketiga kita mau ngajar lagi gitu Pak. Nah jangan pas kita ngajar di jam selanjutnya kita lakukan segitiga restitusi. Nah mungkin besok aku ada kosong di jam ketiga. Nah itu kita bisa panggil sebentar anaknya untuk kita lakukan segitiga restitusi. Atau kita buat janji sama Diana, besok pagi sebelum masuk Ibu ngobrol dulu ya, kamu datang lebih pagi. Atau pas pulang sekolah luangkan waktu kita sebentar untuk progres treatment anak ini tadi gitu Pak, untuk melakukan segitiga restitusi tadi gitu. Ya, jadi tidak harus di saat itu juga Bu ya? Ya tidak harus saat itu, kan kita lihat sikonnya dulu Pak. Kita lihat sikonnya dulu. Seandainya anak terlambat gitu Pak ya. Anak terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali kita amati dulu, baru kita panggil waktu yang pas. Karena kalau kita melakukan segitiga restitusi itu Pak, sebenarnya itu kondisinya harus nyaman dulu Pak, agar itu segitiga restitusi bisa berlangsung dengan pas gitu Pak. Kalau kita memaksakan saat itu juga, sementara kita terburu-buru kita mengajar, itu hasilnya nggak maksimal. Dimana juga suasana anak juga kan mungkin lagi emosi, lagi apa, itu nggak bagus juga Pak.
Jadi kita calling down dulu segala macam agar komunikasi yang terjalin gitu Pak, dialognya itu lebih enak, lebih ngalir dan dapat itu apa masalah anak, kebutuhan anak itu untuk apa. Jadi dia juga bisa membuat keyakinan si anak untuk tidak mengulangi lagi juga dengan jernih, dengan oke gitu. Tapi kalau seandainya anak berantem gitu Pak ya, ini beda lagi kalau anak berantem kan. Anak berantem, oke saat itu berantem dia lagi manas, mukanya merah segala macam, kita segitiga restitusi nggak jadi itu Pak, nggak jadi. Lebih baik kita pisahkan dulu, kita calling down dulu. Dia itu Pak ini ngajarin aku, iya memang nak udah oke sini, iya kamu benar, ini kita ini dulu lah Pak, kita ademin dulu. Nanti kalau dia udah calling down, dia sudah bisa berpikir positif, baru kita ke segitiga restitusi. Jadi ada fase anak itu kita kasih jeda dulu Pak, biar dia turun dulu emosinya segala macem gitu baru. Tapi kalau pada saat anak itu sudah 3 kali alpa bolos, ternyata kita ada waktu luang, mungkin pas di kelasnya juga gurunya pas nggak masuk gitu Pak ya. Nah kita bisa panggil karena momennya pas seperti itu. Jadi Bapak harus pandai-pandai mencari momen yang pas Pak. Jadi itu kalau timing yang pas itu Bapak sendiri yang bisa menentukan, lihat dari kasusnya apa Pak. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu Rasmiati. Silakan Ibu Rasmiati, sudah raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, mungkin saya jauh dari kampung Bapak Ibu yang tepatnya di Sumatera, saya tepatnya di Sulawesi ya. Waalaikumsalam, selamat datang di Sumatera Selatan. Ibu Selamat juga dari jauh itu. Oh gitu ya. Gini, oke baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tertarik sekali tentang disiplin positif ini, penerapannya ke siswa. Tetapi yang menjadi kendala bagi saya, terkadang kita memahami bahwa pada saat kita melakukan pendisiplinan kepada siswa, ada restitusi yang kita lakukan. Kita harus memahami kebutuhan siswa atau kita harus memahami siswa. Nah, sementara di dalam satu sekolah itu kita ada banyak guru kan Bapak Ibu. Nah, terkadang pada saat kita ingin menerapkan itu, di sisi lain ada Bapak Ibu guru yang tidak paham dan tidak berusaha untuk menerapkan itu. Sementara mungkin mereka sudah melakukan kesepakatan di dalam kelas. Giliran Bapak yang tadinya tidak paham tentang kesepakatan kelas, kemudian itu terjadi di kelasnya dan mata pelajarannya mungkin dia tidak menangani itu, ya bisa saja pemahaman siswa kita itu menjadi seperti apa ya, bahwa oh ternyata Bapak ini menerapkan yang satu, kenapa yang Bapak ini atau Ibu ini menerapkan seperti ini? Iya, tidak menerapkan. Jadi kira-kira standar ganda jadinya Bu ya. Betul, karena kita kan dalam satu sekolah kan Bapak Ibu, jadi butuh mungkin kira-kira yang saya pertanyakan di sini, kira-kira ada tidak trik untuk menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu guru kita di sekolah bahwa seperti ini, karena terkadang kita jumpai di sekolah kita ada Bapak Ibu yang mereka kekeh dengan pemahaman mereka, sementara tidak mau mungkin dari suasana nyamannya mereka itu tidak mau pusing dengan keadaan siswa yang seperti itu. Saya ingin minta saran dari Bapak Ibu, kira-kira seperti apa yang kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa kita ini supaya ya tercipta disiplin pada siswa gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rasmiati, jauh-jauh loh dari Sulawesi ke Sumatera Selatan. Kita Bu di Google Meet. Iya betul, terima kasih Bu. Iya. Jadi itu Bu, itu bukan permasalahan Ibu saja, itu permasalahan semua kita di sini. Karena Bu, di satu sekolah ini Bu ya, itu yang mau seperti ini, itu paling hanya 1-2 orang ya Bu, paling banyak. Sementara di sekolah itu, di sekolah itu kan banyak guru, ada 30 guru gitu kan. Nah, tapi Ibu jangan patah semangat Ibu. Ibu jangan patah semangat. Seandainya Ibu di satu sekolah itu Bu, yang seide sama Ibu, sefrekuensi lah istilah teman saya tuh ya, istilah Bang Ben itu sefrekuensi, itu Bu, itu ada 2 orang. Ibu harus tetap teguh pendirian Bu, teguh pendirian menjalankan itu, gitu. Walaupun ada standar ganda, Ibu harus teguh pendirian juga. Karena keteguhan pendirian Ibu itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi siswa dan bagi rekan-rekan Ibu, sehingga itu juga nanti bisa terimbas
di teman-teman ibu. Teman-teman ibu lama-lama akan tertarik ke ibu juga, karena mereka juga akan mengamati bagaimana kok siswa ini bisa nurut sama Ibu Rasmiati, kok sama saya tidak. Kenapa begitu Ibu Ras masuk kelas ini anak-anaknya aman dan kondusif? Kenapa saat saya masuk ke kelas itu tidak? Seperti itu. Atau Bu, pada saat lama-lama kok enak ya masuk kelas yang diajar Bu Ras gitu. Beda sama di kelas yang tidak diajar. Ternyata anak-anak itu budayanya sudah jalan, Bu, sudah mateng, sudah jadi gitu ya. Jadi walaupun guru yang lain-lain masuk, kesepakatan, keyakinannya tetap jalan. Jadi mereka merasakan atmosfernya. Ibu apain sih, Bu? Itu di kelas yang ujung, Ibu nggak ngajar di sana, kelasnya beda. Tapi yang Ibu ajar, kok kelasnya enak-enak gitu. Kan lama-lama teman juga mengamati, Bu. Mengamati perubahan gitu. Anak-anak ya, Bu. Nah, Ibu bisa mengajak teman-teman itu ayo kayak gini caranya. Nah, Ibu mulai tuh doktrin tuh, dikit seperti itu, Ibu. Nah, atau juga bisa pakai ke kepala sekolahnya, Pak. Sebenarnya kayak gini-gini loh, Pak. Saya dapatnya dari mana? Dari PMM tuh ada gitu ya, materinya ada. Nah, gimana Pak? Kalau seandainya nih Pak, ini kan seperti ini Pak, bagus nih. Ayo Pak kita buat komunitas Pak. Komunitas belajar gitu Pak. Biar saya tuh bisa langsung berbagi sama teman-teman yang lain gitu. Karena Pak saya tuh cuman bagi sama teman-teman satu geng Pak. Satu geng saya sudah beralih ke saya tapi yang lainnya tidak. Mungkin Ibu hanya ada 30 guru. Ibu hanya bisa mempengaruhi 5 karena satu geng Ibu 5, 25-nya belum. Nah, itu bisa komunitas praktisi. Jadi komunitas belajar. Jadi seperti ini nanti Bu. Nah, jadi saling sharing karena saya yakin permasalahannya itu nanti sama gitu. Permasalahannya sama. Permasalahan lama segala macam. Oh ternyata Bu Ras tuh seperti itu, kayak gitu. Ternyata Bu Ras bisa, kita juga bisa karena karakter anaknya pasti sama satu sekolah. Yang dihadapi sama. Bu Ras bisa, kenapa saya tidak? Nah seperti jadi nanti ke anak juga imbasnya kan positif. Mereka pasti sudah merasakan itu. Jadi pesan sponsor nih Bu, kalau Ibu melakukan hal yang baik, tetap Bu teguh pendirian, lakukan terus agar teman-teman Ibu juga nanti melihat perubahannya dan ikut-ikutan seperti itu. Di samping Ibu juga tetap menyebar virus-virus kebaikan ke teman-teman yang lain biar semua terjangkit Ibu. Kita jangan kalah sama COVID, penyebarannya cepat, hal seperti ini juga harus kita jangkiti semua gitu. Itu Bu kalau dari saya. Iya, terima kasih Bu Rani. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Rani dan juga Bu Rasmiati. Baik Bapak Ibu, di sini menunjukkan sudah pukul 17.01, artinya pelaksanaan webinar kita akan segera berakhir Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah memasuki pukul 17:01. Untuk Ibu Rani itu ada yang minta link Google Slide-nya tadi, materi tadi boleh langsung dibagikan di kolom chat. Ya. Iya. Baik, saya share dulu. Nanti di-share Bu Rani di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang belum mengisi daftar hadir, boleh silakan langsung isi daftar hadir. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu sudah di-share Bu Rani untuk materinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, ada baiknya kita berfoto bersama dulu ya, untuk dokumentasi kita kegiatan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan. Boleh satu pernyataan penutup sebelum kita foto sambil teman buka kamera ya. Boleh, sembari menunggu teman-teman membuka kamera, silakan Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, kalau masalah budaya, masalah karakter, masalah mengubah perilaku dan pola anak-anak ini agak sulit. Untuk membuat budaya positif itu perlu ekstra, tidak semudah kita mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi ayo kita bareng-bareng, Bapak Ibu nggak sendirian, mengubah sedikit demi sedikit dan kita harus konsisten. Jadi Bapak Ibu nggak sendirian, kita bareng-bareng di sini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, di kelas yang kita pimpin. Saya yakin kalau kita bareng-bareng kita bisa ngajak teman-teman yang lainnya untuk berbuat hal yang sama. Tetap optimis Bapak Ibu dan jangan pantang menyerah. Begitu ya. Oke, kita foto. Sekali. Silakan Bapak Ibu. Ingat pesan Bu Rani ya, selalu positif. Selalu positif. Allah seperti prasangka hambanya. Ya, betul sekali. Silakan Bapak Ibu nyalakan kameranya. Oke, kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Baik Bapak Ibu, tiba di ujung acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah hadir. Jangan lupa ikuti seri webinar lainnya dan akan kami informasikan di grup Telegram berikut pun sertifikatnya akan kami informasikan lebih lanjut melalui Telegram. Jangan lupa ikuti komunitas kami, komunitas belajar.id Sumatera Selatan di PMM dengan cara mencari di fitur komunitas, kemudian Bapak Ibu cari Provinsi Sumatera Selatan, pilih semua jenjang dan pilih komunitas belajar.id Sumsel, karena nanti akan ada webinar-webinar lanjutan dari narasumber-narasumber hebat yang akan kami undang pada kegiatan webinar seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, diingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir, untuk bisa langsung mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan kepada kolom chat. Terima kasih juga untuk Ibu Rani Nawangsari atas ilmu yang sudah diberikan pada sore hari ini, yang memberikan banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ilmu positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita, untuk anak didik kita, peserta didik kita di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu Rani, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita tutup sesi webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Ibu Rani. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih semuanya. Untuk link Telegram akan kami infokan sebentar ya Bu ya. Kami Bapak Ibu untuk tautan Telegram akan kami kirim melalui kolom chat. Pak Beni, apa kabar Pak Beni? Baik Mbak Dian. Ya. Sikap bagi dulu Pak Beni. Oh, lagi.